selamat pagi. Mmm, Terima kasih teman-teman pagi ini sudah, semangat banget untuk ikut, event dari EWS kali ini bersama Mas Khalil dan ada Mas Petra dari EWS. Mmm, Sambil menunggu teman-teman yang lain, masuk, kita bakal mulai mungkin yang pertama dengan, eee, ngenalin ke teman-teman siapa 2 speaker kita pagi hari ini. Nanti yang pertama saya bakal nampilin ada video dari teman-teman DSI, dari Mas Khalil, sambil Mas Khalil, bisa run through dan, ngobrol dengan teman-teman. Setelah itu nanti Mas Petra juga bisa ngobrol-ngobrol juga, kenalan-kenalan, dan nanti bisa kita, start sesinya, oke? Mmm, aku bakal, share videonya dari Mas Khalil sekarang. Mas Khalil, nanti silahkan ngobrol-ngobrol dengan teman. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Cila. Oke, itu tadi video perkenalan dari teman-teman DSI. Silahkan Mas Khalil, bisa kenalan dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Mbak Cila. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Halil dari DSI Sulawesi Selatan. Mungkin beberapa teman sini sudah akrab ya dengan saya biasa muncul untuk memoderatori sesi di Data Science Indonesia. Oke. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita bakal bincang-bincang nih dengan salah satu senior developer advocate di AWS. Ini juga sebagai kick off kita, karena kita kedepannya bakal ada beberapa series juga.
Jadi yang pertama Introduction to Startup ini adalah series pertama, dan kemudian minggu depan ada lagi sesi terkait dengan culture innovations, dan setelah itu akan ada sesi terkait dengan gimana sih caranya build MVP kamu dengan menggunakan AWS. Nah, berbicara tentang startup nih, startup kan sekarang menjadi ya banyak booming ya, karena teman-teman juga punya banyak ide yang mau diimplementasikan ya untuk menyelesaikan suatu problem. Tapi dari satu problem ini kira-kira gimana sih caranya untuk mendeliver ide kita supaya bisa jadi actionable? Nah, AWS menawarkan platform yang dapat membantu teman-teman sekalian untuk mewujudkan apa yang menjadi ide-idenya teman-teman. Nah, bersama dengan saya sudah ada Mas Petra Barus, seorang senior developer advocate di AWS Indonesia. Halo, Mas Petra. Halo Mas Khalil, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Gimana, Mas? Sekarang lagi WFH ya? Ya, sekarang actually kan ya udah masih WFH, tapi kan ini kan hari Sabtu ya, jadi ya mulai weekendan, jadi abis ini paling main game atau mungkin ya baca-baca buku lah. Kan kita nggak boleh keluar ya. Iya, betul. Oke. Nah, apa nih yang bakal kita nanti Mas Petra present? Terkait apa sih? Nah, iya. Jadi yang saya bakal present itu soal tentang cloud. Jadi buat teman-teman di sini yang nggak familiar dengan cloud, saya bakal jelasin apa sih itu cloud gitu kan. Kemudian kenapa banyak banget startup yang menggunakan cloud gitu. Kemudian apa aja tools-tools yang teman-teman bisa gunakan untuk bikin startup dengan menggunakan AWS Cloud. Kemudian juga terakhir apa aja sih dukungan dari AWS yang teman-teman kalau bisa gunakan untuk membangun startup teman-teman sendiri gitu. Menarik sekali, Mas. Jadi ini nanti kedepannya ini bakal AWS ini sangat mendukung untuk perkembangan ekosistem startup di Indonesia ya, Mas. Betul. Jadi kita nggak hanya cuma ngomongin teknis aja, tapi kita juga ngebantuin bikin ekosistemnya. Contohnya kayak di sini kan kita reach out ke teman-teman komunitas. Saya yakin di sini Pak yang hadir ini juga tertarik bikin startup gitu. Makanya di sini kita mulai kenalan, kemudian nanti teman-teman bisa tahu apa aja yang ada di AWS untuk mendukung startup teman-teman. Kemudian nanti di seri selanjutnya kan ada teman saya nanti yang bakal ngomongin gimana teman-teman nanti kayak mengimplementasikan kultur untuk startup gitu kan dengan meniru atau belajar dari kultur di Amazon. Kemudian nanti juga ada teman saya yang bakal jelasin gimana caranya teman-teman bisa mulai bikin startup dengan menggunakan AWS gitu. Benar. Ya, sekedar info ya teman-teman. Jadi setelah seri startup ini akan ada seri machine learning. Jadi ini adalah keberlanjutan dari seri startupnya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan ide startupnya teman-teman. Oke, ini kita mulai aja kick off. Mas Petra udah siap? Ya. Oke, kita mulai aja. Kita mulai aja 1,5 jam ya, kurang lebih 1,5 jam ke depan kita bakal discuss terkait dengan startup yang mungkin kurang lah seperti itu. Kepada Mas Petra dipersilakan, Mas. Silakan. Oke, thank you Mas Khalil. Oke, selamat hari Sabtu teman-teman semua. Di sini saya senang banget bisa ketemu teman-teman di sini. Kemudian juga saya berharap kalian di sini tetap stay di rumah juga ya. Mungkin kalian di sini kan datang sini untuk mengisi waktu ya, karena mungkin hari Sabtu kayak gini, weekend gini nggak bisa keluar. Jadinya, yuk kita sini belajar bareng gitu. Jadi saya senang banget bisa diundang oleh tim dari DSI buat sharing-sharing tentang startup gitu kan. Karena saya yakin di sini teman-teman punya banyak banget ide tentang bikin aplikasi atau aplikasi yang berbasis data science, misalnya berbasis AI atau berbasis misalnya machine learning gitu kan. Yang pokoknya aplikasi pintar gitu. Dan di sini setelah teman-teman punya aplikasi, tentunya saya yakin teman-teman punya aspirasi untuk bangun startup teman-teman sendiri kan, gimana nanti kalian bisa
menjual aplikasi ini ke orang lain gitu kan. Nah, di sini saya pengen sharing tentang mungkin cloud computing gitu. Kenapa cloud computing itu sangat menarik buat startup atau small medium enterprise untuk ngebangun aplikasi mereka dan reach out banyak banget customer gitu. Nah, mungkin ya tadi kenalan dikit ya. Jadi nama saya itu Petra Novandi Barus. Saya di AWS itu sebagai senior developer advocate. Jadi kerjaan saya itu reach out dan engage dengan teman-teman di komunitas di sini gitu. Meskipun background saya itu bukan data science, tapi saya paling nggak ngerti dikit lah data science dan machine learning dikit-dikit. Dan background saya itu lebih banyak di startup dan developer gitu. Saya suka banget ngomongin soal startup. Saya suka banget ngomongin developer. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik buat ngobrol dengan saya setelah sesi ini, kalian bisa reach out saya aja di Twitter saya Petra Barus atau Telegram saya Petra Barus, atau kalau misalnya kalian pengen tahu event-event terkait AWS atau terkait saya, kalian bisa nanti follow aja Instagram saya Petra Barus, karena saya suka banget, sering banget share tentang event-event saya di sana. Gitu. Nah, kalau kalian misalnya pengen belajar lebih dalam lagi tentang cloud computing, saya juga punya YouTube channel namanya Coding Bang Petra. Jadi kalian bisa subscribe di situ, bisa belajar-belajar tentang konten-konten seputar cloud computing. Oke, ya kita masuk ke agenda ya. Jadi agenda pertama tuh saya pengen ngobrolin tentang apa itu cloud computing. Jadi meski di sini buat teman-teman ada yang udah familiar tentang cloud computing, it's good. Dan di sini saya pengen jelasin buat teman-teman yang masih belum familiar tentang cloud computing, apa itu cloud computing gitu. Jadi biar teman-teman bisa tahu kira-kira benefitnya buat startup itu seperti apa gitu kalau kita pengen bikin startup dengan memanfaatkan cloud computing. Kemudian yang kedua adalah tentang dukungan AWS untuk startup. Jadi kita di sini AWS itu nggak cuman jualan teknologi, nggak cuman jualan teknologi, dan kita pengen banget buat membangun ekosistem gitu kan, ekosistem di antara para startup, kemudian para developer. Jadi sehingga kita bisa menginspirasi banyak orang buat bikin usaha berbasis teknologi gitu. Nah, mulai dari pertama ya, cloud computing. Jadi cloud computing itu sangat ngetren ya, sangat ngetren. Sebenarnya ngetrennya udah dari lama banget. Di Indonesia mungkin baru sekitar 5 atau 6 tahun terakhir kan. Tapi kalau saya pribadi, saya pakai cloud computing itu udah lama, udah 10 tahun malah saya pakai cloud computing. Dan di company saya tuh terbantu banget dengan AWS Cloud. Nah, tapi apa itu cloud computing? Jadi AWS itu kita adalah pionir dari cloud computing gitu. Jadi Amazon kita mengeluarkan men-spin off perusahaan namanya Amazon Web Services tahun 2006 gitu. Dan itu cuman kita yang pertama kali menawarkan layanan cloud computing, dan baru ada cloud provider yang lain itu baru ada tuh 7 tahun kemudian. Makanya kita bisa mendefinisikan tentang cloud computing berdasarkan definisi kita sendiri gitu. Jadi menurut AWS, menurut kami gitu kan, cloud computing itu adalah on-demand delivery of IT resources and applications lewat internet dengan model pricing pay as you go gitu. Jadi ini kata kuncinya saya underline ya, on demand. Jadi on demand itu artinya adalah begitu teman-teman butuh server atau butuh resource itu langsung ada gitu kan, on demand. Beda dengan kalau misalnya kalian pakai on premise yang kalian kalau butuh misalnya sekarang itu nggak bisa, kalian harus lewat negosiasi, procurement, nanti delivery baru ada nyampe. Kemudian apa aja yang di delivery gitu kan. Nah, IT resource itu nggak terbatas cuman server aja gitu, nggak cuma server di mana teman-teman bisa naruh misalnya Jupyter Notebook gitu kan, atau misalnya naruh aplikasi Python. Tapi resource ini juga banyak seperti misalnya database gitu kan, teman-teman bisa masukin database, kemudian bisa minta database gitu kan, kemudian juga storage, kemudian juga ada instance yang berbasis machine learning juga gitu kan, misalnya instance yang punya GPU gitu kan. Kalau misalnya instance server biasa kan dia cuma punya CPU. Nah, kalau teman-teman mungkin yang familiar di sini kan machine learning kita banyak banget pakai berinteraksi dengan GPU based server gitu kan, karena kita kalau pengen ngeran misalnya neural network itu dia sangat optimize dengan instance yang pakai GPU gitu. Nah, ini pemesannya via internet, jadi teman-teman cukup nanti aksesnya lewat browser atau lewat konsol ya, atau lewat terminal gitu kan.
dan dia terhubung lewat internet secara aman. Jadi teman-teman nggak perlu pakai misalnya kayak apa namanya surat menyurat gitu. Kalau misalnya mesen aplikasinya gitu kan, mesen servernya. Dan model pricingnya adalah pay as you go. Nah ini maksudnya adalah ibarat listrik. Jadi teman-teman pembayarannya, sistem pembayarannya seperti listrik. Jadi listrik itu kan teman-teman bayar untuk yang kalian pakai gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakainya katakanlah 1 jam dalam sebulan, kalian nggak bayar buat sebulan itu, kalian cuma bayar buat yang 1 jam. Beda kalau misalnya kalian di sini beli server manual, kalian beli kemudian pakai atau nggak dipakai selama sebulan itu kalian udah bayar di awal gitu. Jadi kalau dibandingin, ini adalah on-premise IT. Kalian punya, teman-teman di sini punya server rack sendiri di kantor atau di rumah atau di data center sendiri, di mana aksesnya itu lewat jaringan perusahaan, corporate network gitu kan. Dan problemnya adalah kalau misalnya teman-teman pengen ngambil server gitu kan, kalian harus beli manual, kemudian kalian melakukan pemesanan, kemudian dia baru datang mungkin seminggu kemudian atau mungkin 2 minggu kemudian, dan kalian harus kayak pasang manual gitu kan. Dan kalian misalnya kalau kalian punya data center sendiri atau misalnya rack sendiri, teman-teman di sini harus bayar sewa buat ruangannya, bayar gaji buat misalnya satpamnya gitu kan, kemudian bayar listriknya juga gitu, nyala dipakai atau nggak dipakai tetap harus bayar listrik gitu kan, karena server itu kan nggak boleh mati kan, dipakai atau nggak dipakai gitu. Nah, kalau dengan cloud computing ini kita teman-teman cukup aksesnya lewat internet dan dia langsung ada, nggak perlu kayak nunggu lama, dan kalau misalnya kalian nggak butuh, kalian tinggal matiin aja gitu. Kalau begitu kalian butuh, kalian tinggal nyalain gitu. Dan ini sangat mudah dipakai dibanding on-premise. Nah, apa aja sih model-model cloud computing-nya? Jadi cloud computing ada 3 model. Jadi pertama itu adalah infrastructure as service. Di bagian ini teman-teman harus harus nge-manage infrastruktur kalian sendiri ya. Maksudnya apa? Jadi kalian harus kayak manage servernya. Jadi kalian pesan server, kalian harus manage servernya, misalnya install install aplikasinya, kemudian install macam-macam gitu kan. Ini kalau misalnya kalian ngomongin soal machine learning, tentunya di sini kalian biasanya kayak pesan server yang ada GPU-nya, kemudian kalian install misalnya katakanlah aplikasi Jupyter Notebook, kalian install library TensorFlow gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah platform as service. Nah, kalau platform as service di sini, kalian cukup fokus di bagian kodenya, kemudian kalian tinggal upload gitu kan, tinggal upload kodenya, dan kalian nggak perlu worry mikirin di bawahnya gitu, nggak perlu mikirin ngurusin jaringannya, ngurusin misalnya servernya gitu. Jadi ada banyak kayak misalnya di di AWS itu kan kalian kayak ngomongnya SageMaker gitu kan. Kalian udah tinggal pesen server yang isinya udah ada Jupyter Notebook dan aplikasi-aplikasi misalnya machine learning. Gitu. Jadi kalian tinggal deploy kode Python kalian sendiri gitu kan. Kemudian ada juga software as service. Nah ini kalian tinggal pakai aja sebenarnya. Ini kalian tinggal pakai, kemudian tinggal pakai, dan kalian nggak perlu pusing mikirin hal-hal di bawahnya, nggak perlu pusing mikirin kayak softwarenya apa, kemudian jaringannya seperti apa gitu. Jadi kalian tinggal pakai aja gitu. Jadi misalnya contohnya kayak API buat face recognition gitu kan. Kalian tinggal call API-nya, terus dia udah nanti balikannya adalah misalnya nama orangnya siapa, atau misalnya katakanlah jadi kalian upload image muka orang, kemudian nanti dia balikin misalnya dia lagi senyum, kemudian dia lagi pakai kacamata atau enggak gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi kayak mikirin modelnya gitu kan, bangun kode buat face recognition, kemudian training modelnya, kemudian kalian deploy gitu kan. Dengan software service di sini kalian cukup kirim API, kirim gambar, kemudian dia balikannya udah ada gitu kan. Dia otomatis scalable di bawah gitu. Jadi ini adalah masalah konfigurasi aja gitu. Jadi kayak masalah kayak responsibility. Jadi kalau makin ke atas itu makin banyak yang jadi responsibility customer, kalau makin ke bawah itu jadi makin sedikit responsibility jadi customer gitu. Jadi kalau kalian misalnya pengen bikin aplikasi pinter gitu kan, berbasis AI, berbasis machine learning gitu kan. Jadi kalian mungkin kalau kalian udah punya modelnya gitu kan, kalian mungkin pilih yang platform as service. Jadi kalian cukup deploy modelnya. Tapi kalau misalnya kalian udah punya kayak misalnya kalian belum punya modelnya,
cuman kalian pengen bikin aplikasi pintar dengan menggunakan AI, kalian bisa pakai yang software as a service. Gitu. Oke, kemudian kenapa sih cloud computing? Nah, jadi kenapa banyak banget startup yang suka dengan cloud computing gitu kan? Jadi ada 5 macam benefit dari penggunaan cloud computing. Elasticity, cost saving, agility, functionality, sama juga go global in minute gitu. Nah, kita mulai dengan elasticity. Jadi katakanlah kalian di sini punya aplikasi e-commerce gitu kan, atau aplikasi misalnya absen gitu kan, aplikasi absen yang menggunakan face recognition gitu. Kalian taruh misalnya di kantor-kantor. Biasanya aplikasi absen ini mungkin agak beda ya dengan e-commerce ya. Jadi kalau misalnya aplikasi absen, kalau e-commerce kan dia biasanya kan naiknya siang-siang gitu kan, dia naiknya siang-siang gitu kan. Tapi kalau aplikasi absen mungkin dia naiknya pagi, kemudian siang mungkin orang nggak ada yang absen, baru sorenya naik gitu kan. Gitu, agak beda dengan yang namanya aplikasi e-commerce gitu. Kalau e-commerce siang-siang dia naik, malam dia turun gitu. Kalau misalnya aplikasi absen online, dia pagi naik, sore naik gitu, siang-siang malah turun gitu. Nah, kalau misalnya katakanlah gini, kalian kalian butuh server on premise. Nah, itu kalian harus sewa servernya itu tuh biar dia bisa mengakomodasi tingkat penggunaan yang paling tinggi gitu kan. Jadi dia harus kayak beli servernya sebanyak ini gitu. Nah, problemnya apa? Jadi kalau misalnya katakanlah untuk situs e-commerce gitu kan. Kayak misalnya kalau di Indonesia dekat-dekat dengan Lebaran, kalau di misalnya di US ini dekat-dekat dengan Natalan. Pasti e-commerce-nya itu naik gitu kan. Pasti e-commerce-nya itu naik karena orang mulai beli hampers gitu kan, mulai beli hadiah Natal atau misalnya mulai beli hadiah Lebaran gitu. Yang awalnya dia traffic-nya biasa-biasa aja, dia mulai naik gitu. Dia mulai naik, kemudian dia kalau misalnya kalian pakai on premise, kalian tuh harus beli servernya dari jauh-jauh hari gitu kan, karena on premise itu kalian datangnya 2 minggu atau seminggu gitu, dan kalian harus setup dari awal, kalian harus beli dari jauh-jauh hari gitu. Yang jadi masalah adalah server ini tuh cuma dipakainya pas lagi peak lagi peak demand gitu kan, lagi peak demand. Nah, sementara pas lagi demand-nya nggak banyak, dia tuh nggak kepake. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia 76% tuh wasting gitu. Sementara yang kepakainya cuma 24%. Dengan menggunakan cloud computing, ini kalian bisa naikin servernya naik turun sesuai dengan penggunaan. Jadi kalau misalnya katakanlah aplikasi absen gitu kan, aplikasi absen atau aplikasi kayak face recognition buat tracing gitu kan, itu mungkin pagi naik, kemudian mungkin kayak sore turun gitu kan. Tapi deket-deket mungkin kayak liburan, orang kan mungkin masuk ke tempat ke mall, kemudian jadi rame gitu. Nah, dengan menggunakan cloud computing, kalian bisa resource-nya itu kalian bisa adjust naik turun sesuai dengan penggunaan gitu. Jadi tergantung dengan penggunaan. Ini akan membuat dia lebih cost efektif. Nah, jadi kalau kita jelasin secara gambar, jadi kalian bisa lihat aksis yang X itu waktu, kemudian aksis yang Y itu cost. Nah, ini kalian bisa lihat demand. Kalau kalian bikin startup, kalian kan pasti punya kayak ekspektasi demand kan, proyeksi demand gitu kan. Jadi kalian misalnya bulan pertama, bulan Januari, dia mungkin kalian berharap kayak 100 pengunjung gitu kan. Bulan Februari 200, 300, 400, 500 gitu. Nah, kalau kalian pakai on-premise, ini kalian harus spend uang di awal buat beli servernya gitu kan. Jadi kalau misalnya di Januari kalian di sini beli server misalnya 1 server gitu kan. Kemudian mungkin di bulan Juni kalian harus tambah server lagi karena dia udah naik gitu kan. Demand-nya kalian harapin naik. Kemudian mungkin di bulan September atau misalnya Oktober kalian harus beli lagi gitu. Jadi ini adalah jumlah cost penggunaan kalian. Tapi yang namanya penggunaan sebenarnya mungkin nggak sesuai dengan yang kalian udah prediksi, gitu kan? Di sini kalau kalian prediksinya linear, tapi sebenarnya dia nggak, dia tuh naik turun, tapi dengan lama-lama naik. Nah, problemnya apa? Jadi jarak antara cost yang udah kita keluarkan dengan yang demand yang sesungguhnya itu adalah opportunity cost. Jadi harusnya kita bisa gunain cost tersebut untuk hal lain gitu kan. Gitu. Tapi di sini kita gunain cuman biar request-nya itu bisa di-handle doang gitu. Jadi pas
request-nya sini turun, nah cost-nya tetap aja kita udah keluarin. Dan masalah kedua adalah loss opportunity. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini tiba-tiba request-nya naik gitu kan, request-nya naik, tapi ada saat di mana servernya itu nggak over capacity gitu kan. Jadi request-nya itu melebihi kapasitas dari yang bisa dilayani oleh si server. Nah ini biasanya akan menyebabkan aplikasi kalian down gitu kan, atau nggak bisa diakses gitu. Nah, di sini akan terlihat ada loss opportunity. Jadi, kalian yang awalnya customer kalian itu bisa beli barang di tempat kalian atau bisa gunain, ini mereka nggak bakal bisa gunain. Gitu. Mungkin nanti mereka kesel, mereka ninggalin review yang negatif di app kalian, dan juga mereka nggak mau belanja lagi di tempat kalian, atau nggak pengen beli produk kalian lagi. Gitu. Nah, dengan menggunakan cloud computing, dia bisa naik turun sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi ketika request-nya naik, dia naik, request-nya turun, dia turun. Gitu. Jadi kalian cuma bayar sesuai dengan yang dipakai. Nah, yang kedua adalah cost saving. Jadi dengan cost saving ini biasanya ini adalah yang banyak sekali terjadi ya, banyak sekali dibicarain kalau customer tuh mau pindah ke AWS gitu. Jadi dengan menggunakan AWS, mereka akan melihat kok cost mereka tuh lebih lebih optimize gitu. Jadi mereka tuh kayak budget IT itu tuh bisa di-convert ke kayak misalnya utility, kayak listrik gitu. Jadi yang awalnya mereka harus beli di awal gitu kan, kemudian mereka harus bayar tiap bulan buat operasional, mereka akan ganti modelnya jadi variable gitu. Jadi sesuai dengan penggunaan. Jadi mereka nggak usah bayar di awal, nggak usah bayar untuk operasional, dan ini dia akan jauh lebih murah. Nah, dan di AWS sendiri kita punya namanya economics of scale. Jadi dengan adanya customer kita lebih banyak, gitu kan, usage-nya AWS juga lebih banyak. Kemudian kita juga harus beli appliances atau software yang lebih banyak juga. Dan kalau kita misalnya beli appliance atau software yang lebih banyak, kita bakal dapat diskon dari produsen, gitu kan. Dan kita juga ngelakuin otomatisasi sehingga proses operation kita juga lebih lebih rendah, gitu. Jadi ini akan ngebikin cost dari infrastruktur kita akan lebih rendah lagi. Nah, dengan adanya cost infrastruktur lebih rendah, ini kita akan ngasih diskon buat customer kita gitu. Jadi kita terusin cost saving kita ke diskon buat customer kita. Jadi customer kita kalau misalnya kita kasih diskon, mereka juga akan makin banyak. Jadi ini muter-muter terus gitu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah agility. Jadi dengan menggunakan AWS, kalian bisa tinggal kalian kalau punya ide pengen ngebikin aplikasi, ya udah kalian tinggal pasang servernya, langsung ada, kalian tinggal deploy gitu. Jadi beda banget dengan kalau kalian pakai on-premise. Jadi kalian harus kayak ngitung budgetnya, harus prediksi, kemudian kalian harus beli servernya gitu kan. Nah, dengan adanya cloud computing nih, kalian bisa langsung dengan mudah kalian bisa bikin kayak testing environment gitu tanpa harus kalian beli servernya dari awal gitu. Jadi kalau kalian misalnya pengen development, kalian tinggal nyalain, kemudian kalau misalnya kalian pengen tes, kalian tinggal nyalain. Begitu tesnya kelar, ya udah servernya tinggal dimatiin aja gitu kan. Jadi ini akan ngebikin kalian bisa lebih cepat dari punya ide ke market gitu. Jadi kalian punya ide, bikin tes gitu kan. Oh kalau misalnya nggak berhasil, ya udah servernya tinggal dimatiin, ya kalian bisa fokus ke misalnya fitur-fitur yang lain. Yang keempat, ini adalah breadth adapt functionalities. Jadi, AWS itu kita punya hampir 200 layanan dan fitur, jadi yang bisa kalian pakai gitu kan. Nah, di sini kalian bisa lihat layanan ini sebagai building block atau kayak Lego gitu kan. Jadi kalau kayak Lego kalian tahu ya, kalian bisa bikin apapun dengan menggunakan Lego gitu. Jadi kalian misalnya punya ide, kalian nggak usah lagi bikin manual banyak hal, kalian bisa tinggal mengkombinasikan semua layanan-layanan ini jadi layanan yang kalian pengen. Jadi misalnya kalian pengen bikin kayak aplikasi absen gitu kan, tapi kalian masih belum sempat bikin kayak misalnya algoritma yang sesuai gitu misalnya. Nah, kalian bisa pakai layanan AI dari AWS namanya Rekognition gitu. Jadi kalian bisa pakai, kemudian juga kalian pengen nyimpen data muka itu misalnya di file storage gitu. Kalian nggak perlu lagi bikin kayak misalnya FTP server buat nyimpen file tersebut. Kalian bisa tinggal pakai namanya Amazon S3 yang dia bisa langsung kayak nyimpen video atau nyimpen image dari muka orang tertentu gitu kan. Dan yang terakhir adalah go global in minutes. Jadi AWS kita punya 24 region dengan 77 apply zones gitu. Jadi zone Indonesia, region Indonesia kita akan lagi dibangun, jadi akan online akhir 2021 atau awal 2022 gitu kan. Jadi dengan demikian
teman-teman itu nanti kalau bikin aplikasi, kalian bisa nanti kayak bikin aplikasinya itu dekat dengan pengguna kalian. Kalau misalnya katakanlah kalian punya pengguna misalnya di India atau di Tokyo, nah kalian bisa tinggal deploy aplikasi kalian di India atau misalnya di Tokyo gitu, agar bisa lebih dekat dengan customer kalian. Oke, siapa aja sih customer yang menggunakan AWS? Nah, di ASEAN kita banyak banget customer kita. Di dunia kita punya jutaan customer yang pakai AWS. Nah, di ASEAN sendiri ini ada banyak yang saya tampilin di sini. Mereka yang ngasih permission buat kita nampilin logo mereka gitu. Jadi, saya yakin teman-teman juga banyak banget yang familiar dengan logo-logo ini ya. Jadi mereka udah menggunakan AWS untuk banyak sekali jenis jenis industri gitu. Di Indonesia sendiri juga kita punya banyak, jadi teman-teman mungkin bisa lihat customer kita banyak dari berbagai jenis industri, jadi dari e-commerce, kemudian dari misalnya consumer product, dari misalnya smart city, atau juga dari media gitu kan, atau misalnya health technology, ini mereka juga pakai AWS. Jadi teman-teman apapun yang kalian punya ide, tenang aja pasti pasti ada banyak banget contoh study case yang kalian bisa ikutin di AWS. Gitu. Nah, salah satu customer kita adalah Halodoc. Jadi, Halodoc itu pakai AWS itu buat ngebikin aplikasi healthcare dan medicine gitu. Jadi, teman-teman, saya yakin kalian udah pernah pakai Halodoc ya. Jadi, Halodoc ini, mereka sebelum pakai AWS, mereka tuh waktunya mereka tuh banyak banget kebuang buat maintain server gitu kan. Tapi dengan menggunakan AWS mereka tuh cuma tinggal deploy server dengan gampang, kemudian mereka cuma tinggal monitoring aja gitu. Dan 20-30% waktu mereka yang tadinya digunakan buat monitoring atau maintain servernya mereka, ini mereka bisa alokasikan buat misalnya building fiturnya mereka sendiri gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya teman-teman pengen ya tadi tuh kan saya ngomongin tentang customer-customernya startup di AWS gitu. Nah, saya yakin teman-teman ini pengen tahu ya gimana caranya kalau memulai mau membuat startup di AWS gitu. Tools apa aja yang bisa dipakai. Kalau saya pribadi ya saya menyarankan teman-teman tuh bisa mulai lihat beberapa service-service ini gitu kan. Jadi kita AWS punya 200 layanan yang bisa dipakai. Nah, tapi kalau misalnya kalian misalnya masih belum terlalu familiar, nah saya sangat menyarankan kalian coba mulai dengan layanan-layanan yang saya perlihatkan di depan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin, katakanlah company profile gitu kan, atau misalnya e-commerce yang sederhana, kalian bisa bikin mulai dengan Amazon Live Sale. Ini kalian bisa bikin kayak, dia udah ada template misalnya WordPress, kalau kalian pengen bikin kayak misalnya company profile, atau misalnya kalau kalian bikin e-commerce, kalian bisa pakai Magento. Tapi kalau kalian misalnya udah punya aplikasi sendiri yang kalian kembangkan kan, misalnya pakainya Laravel gitu kan, atau pakainya Python, atau pakainya Node.js, Java, kalian bisa lihat di AWS Elasticsearch. Jadi ini adalah salah satu platform yang kalian bisa tinggal upload kode kalian dan nanti kalian bisa tinggal jalanin dengan sangat mudah. Dan dia juga udah diatur scalability-nya gitu. Dan kalau misalnya kalian pengen difokus ke aplikasi yang sifatnya mobile, atau misalnya mobile friendly web, saya sangat menyarankan kalian coba lihat namanya AWS Amplify. Gitu. Jadi ini 3 tools yang sangat direkomendasikan kalau kalian pengen memulai di AWS. Gitu. Jadi tapi untuk lebih jelasnya, nanti di sesi-sesi selanjutnya bakal ada teman saya yang menjelaskan gimana sih kalian bisa menggunakan layanan-layanan ini untuk membuat minimum viable product buat startup kalian. Oke, dan terakhir ini adalah apa aja sih dukungan dari AWS untuk startup gitu. Saya pribadi pernah bikin startup sebelumnya 8 tahun dan setiap startup itu dia itu pasti punya banyak banget challenge ya. Mulai dari pertama, kalian pasti punya resource yang sangat terbatas. Entah itu resource buat ngoding ya, misalnya resource buat ngoding, resource buat misalnya bayar server gitu kan, modal gitu. Kemudian yang kedua adalah kalian pasti takut buat takut bahwa produk kalian itu nggak valid gitu kan. Kalian punya ide tapi kalian kayak bingung, benar nggak sih idenya ini cocok buat customer gitu kan. Nah kemudian setelah kalian misalnya udah bikin, terus kalian pasti juga akan dapat tantangan di bagian
Gimana caranya kalian bisa langsung deploy ini ke market, kemudian bisa dapat customer gitu. Lalu ada juga tentang technical. Nah, kalian pasti juga di startup, mungkin kalian belum punya banyak programmer, kalian belum punya banyak misalnya technical staff gitu kan. Nah, kalian mungkin pasti punya challenge gimana sih apa namanya caranya kita buat bikin aplikasi yang benar gitu kan, yang cocok gitu. Misalnya arsiteknya, misalnya saya pengen bikin aplikasi absence online gitu kan dengan face recognition. Gimana sih arsitektur aplikasinya? Layanan-layanan apa yang harus saya pakai gitu. Kemudian gimana cara bikinnya? Nah, ini kelima tantangan ini sangat apa ya dihadapin oleh semua startup, saya yakin semua startup. Nah, kita di AWS kita pengen bantu customer kita supaya bisa menghadapi challenge ini gitu. Mulai dari kita punya namanya AWS Free Tier. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan lebih dari 100 produk di AWS dengan secara free, tapi dengan limit tertentu gitu. Dan kita ada 3 jenis penawaran, mulai dari layanan yang selalu gratis, kemudian ada juga layanan yang 12 bulan pertama gratis, dan juga ada juga layanan yang free trial. Jadi kalau misalnya kalian buka akun AWS yang baru untuk startup kalian bisa langsung dapat free trial offering ini gitu. Jadi kalian bisa langsung nyoba-nyoba selama 12 bulan pertama, atau untuk yang free trial tanpa kalian harus takut nanti kena charge gitu. Kemudian kedua itu selanjutnya adalah Activate gitu. Jadi kita di AWS kita tuh punya program namanya AWS Activate. Jadi kalian yang udah punya apa namanya bikin startup gitu kan, kalian kalau punya ide, kalian bikin misalnya kayak bisnis modelnya, kalian bikin pitch deck-nya, nah kalian bisa eligible untuk apply ke AWS Activate gitu. Nah, keuntungannya apa? Jadi pertama, kalian bisa mulai dengan AWS dengan biaya gratis gitu, dengan menggunakan AWS Credits gitu. Kemudian kita akan ngebantu kalian buat nge-building skill-skill AWS di technical team kalian gitu. Jadi kalian mungkin kalian merekrut programmer baru yang mereka mungkin belum terlalu familiar dengan AWS, kita bisa kasih training-training gratis buat staff-staff kalian. Kemudian juga kalian bisa dapat juga bantuan teknikal, konsultasi 24 jam gitu, 24 jam gratis. Dan kita juga bisa bantu kalian buat ngenalin dengan ekosistem kita yang lain gitu. Kita bisa kita bisa kenalin dengan venture capital, kita bisa kenalin dengan startup lain. Jadi kalian bisa kolaborasi. Jadi banyak banget kayak keuntungannya. Nah, jadi tadi ya, kalian bisa dapat AWS credits up to $100.000 gitu kan. Ini kalian bisa dapat gunakan kredit ini untuk pakai layanan-layanan AWS. Jadi mulai kayak layanan machine learning, server, database, storage, kemudian macam-macam. Kemudian juga kalian juga bisa dapat training tadi, hands-on labs di Quick Lab. Jadi kalian bisa dapat training-training yang harusnya bayar, tapi buat kalian bisa gratis gitu, buat timnya kalian. Jadi ini banyak banget topik-topiknya, dan saya juga pernah ikut beberapa, dan saya sangat rekomendasikan kalian buat ikut gitu. Nah, ini juga ada technical support. Jadi kalau tadi ya, kalau kalian misalnya punya kebingungan gitu kan, kebingungan untuk misalnya best practice, atau misalnya kalian pakai AWS tapi kalian agak stuck. Nah, kita punya namanya support gitu. Jadi kalian bisa nanya via email atau via support ticket. Nah, ini kita ada dua program ya, Founders sama Portfolio. Kalau Founders ini buat teman-teman yang masih bikin startup, kemudian belum punya funding, masih pakai bootstrapping, bayar sendiri. Nah, ini kalian eligible buat Activate Founders. Tapi kalau misalnya kalian udah di invest atau kalian lagi mau raise funding ke venture capital, nah ini juga kita punya venture capital yang punya yang jadi partner kita gitu. Nah, kalau untuk founders ini kalian bisa dapat credits up to 1,000 gitu kan, yang untuk founders. Jadi ini valid buat 2 tahun. Ini lumayan ya, $100.000 buat setahun, kalian bisa bikin aplikasi I think yang cukup ini, yang cukup yang bagus lah gitu. Gitu. Dan kalian juga bisa dapat akses ke tim kita, jadi bisa kalian konsultasi secara gratis juga. Nah, kriterianya gampang. Jadi kalian harus jadi founder perusahaan ini ya. Jadi kalian bukan employee dari perusahaan, tapi kalian foundernya gitu kan. Kemudian kalian belum pernah dapat Activate program yang lain gitu. Dan kalian nanti cukup punya LinkedIn profile, nunjukin kalian itu siapa, kemudian kalian punya misalnya public profile dari company-nya gitu.
Oke, nah kalau kalian pengen apply, kalian tinggal ini aja, visit aja aws.com/activate. Nanti kalian bisa apply buat buat dapat tadi AWS Activate Program. Gitu. Nah ya, jadi nanti kalian kalau udah dapat, kalian nanti dapat kredit, dapat support tiket. Nah kalian bisa nanti kayak langsung building aplikasinya dengan tadi $1.000 tadi gitu. Dan nanti ya kalian bisa coba monitoring billingnya juga, apakah dia masih under credit atau enggak. Oke, jadi itu aja sih presentasi dari saya tentang AWS tentang startup dengan menggunakan AWS. Jadi saya harap teman-teman di sini bisa inspire buat bikin startup dan kalian nggak takut bikin startup gitu. Saya juga dulu awalnya takut bikin startup, tapi saya dapat banyak bantuan dari AWS. Jadi saya bisa bikin startup saya tanpa harus worry dan saya terbantu banyak banget karena AWS itu punya banyak layanan yang tinggal saya pakai gitu. Jadi saya bisa fokus untuk building aplikasi buat customer saya. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Mas Halil buat tanya jawab. Oke, terima kasih Mas Petra. Menarik sekali ya, karena awalnya saya kira AWS cuma membantu di bagian teknisnya, tapi ternyata pada ujung-ujungnya bahkan sampai funding ya, Mas. Wah. Betul. Wah, kita sering banget ngadain kayak semacam round table gitu ya. Kalau dulu sebelum pandemi kita sering banget ngadain kayak round table dengan teman-teman venture capital gitu kan. Jadi kita juga punya teman-teman venture capital yang mereka tentunya nyari company yang pengen mereka invest gitu. Dan sebaliknya, kita juga punya customer yang mereka lagi raising fund, kita bisa bantu kenalin. Gitu. Itu kita building ekosistem seperti itu gitu. Terus setelah dikasih funding juga dikasih juga pelatihan gitu ya, Mas? Betul. Wah. Saya juga dapat loh. Saya dulu pas saya bikin startup tahun 2012, actually 2012 saya bikin startup pakai AWS ya. Tapi pas itu kan AWS itu belum buka kantor di Indonesia gitu kan, baru buka kantor Indonesia tahun 2016. Jadi saya kenalan sama orang AWS Indonesia tahun 2016. Tahun 2019 saya gabung AWS Indonesia kan. 2016 saya dapat kenalan AWS Indonesia. Nah, pas itu saya langsung apply ke AWS Activate gitu kan. Nah, saya itu pas itu udah funding Series A. Kebetulan venture capital yang nge-fund saya itu dia partner AWS Activate juga. Jadi saya langsung dapat 100.000, kemudian dapat training gratis, dapat akses ke solution architect juga buat konsultasi gitu. Jadi pokoknya tuh seneng banget sih bisa dapat bantuan dari AWS. Makanya saya juga masuk AWS karena itu kan, saya pengen banyak bantu teman-teman startup lagi gitu. Menarik banget. Berarti AWS ini sebagai one stop solution ya. Jadi semua yang semua yang terkait dengan startup dari hulu ke hilir itu udah bisa ditampung sama AWS kan ya. Betul. Oke, ini kayaknya udah ada yang mau nanya nih, Mas. Ada yang bertanya nih, udah ada 3 yang bertanya. Cuman ada saya coba ini ya, ada yang mau speak, ada Mas Brion. Saya coba persilakan dulu Mas Brion untuk bertanya. Halo Mas Brion. Ya, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Bisa Mas. Bisa. Oke. Perkenalkan, saya Brion K. Sudarman, domisili dari kota Tanjung Pinang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada AWS Indonesia yang sudah mengadakan acara seperti ini. Karena acara seperti ini sangat saya tunggu-tunggu. Karena hampir di awal COVID kemarin, saya sudah menelusuri beberapa cloud computing, salah satunya AWS. Bahkan saya sudah punya account gratis di AWS. Tapi sampai sekarang saya belum bisa maju. Yang kemana dulu harus di-on-kan, yang mana sesuai kebutuhan. Jadi acara ini sangat bagus. Tolong dilanjutkan dan lebih aplikatif lagi. Sehingga dapat membantu bukan hanya startup, tapi para UMKM yang mau go digital. Karena jangankan untuk hidup mereka, jangankan untuk go digital, untuk hidup mereka aja kan susah. Jadi sebagai tambahan saya kasih informasi, saya juga UMKM ini. Jadi ada 3 M1D permasalahan yang di UMKM itu.
tolong didekati dari AWS, didampingi, yaitu M pertama adalah mentorship, M kedua marketing, M ketiga modal, dan 1D-nya adalah data. Jadi data UMKM itu tidak pernah diolah. Nah, jadi kalau ada salah satu UMKM, termasuk saya, itu pernah berpikiran, berandai-andai, kalau ada cloud computing atau AWS yang menyediakan ini, jadi ada data yang nanti dikumpulkan, kemudian ada yang mengolah, sehingga diambilkan insight dan foresight daripada UMKM ini kan sangat membantu. Tapi masalahnya, itu tadi saya bilang, UMKM itu masih berat. Katanya saya dapat dengar bahwa UMKM go digital baru 3%, padahal UMKM Indonesia itu hampir 64 juta. Nah, jadi kira-kira barangkali tolong bisa dibantu. Account saya di AWS itu sudah ada. Nah, barangkali bisa ditindaklanjuti dan dibantu ya Mas ya. Terima kasih Mas. Boleh Pak, saya pengen menanggapi ya Pak ya. Jadi kita di AWS kita punya satu tim yang khusus nanganin UMKM gitu kan. Jadi UMKM ini kita punya banyak banget customer ya, mulai dari kayak toko sepatu gitu kan. Saya tahu ada toko sepatu, kemudian ada juga rumah sakit kecil, macam-macam, dan itu kita bantu kita konsultasikan gimana arsitektur mereka. Jadi mereka misalnya ada yang pakai ERP kan, jadi ERP itu Enterprise Resource Planning. Jadi kayak toko sepatu mereka tuh kan pakai ERP buat nge-manage stok mereka, kemudian mereka bikin marketplace buat ngejual gitu kan, dan kita bantu banget gitu. Dan buat UMKM yang mereka butuh bantuan buat ngolah data gitu kan, tentunya kita bantu ajarin gimana cara nyimpan data mereka yang aman gitu kan, dan data itu tetap milik customer kita gitu, karena kita menghargai privasi dan kita nggak bakal minta data itu kecuali dikasih ya gitu kan, dan kita nggak bakal ngintip datanya juga gitu. Dan kita bisa bantu kayak, Pak ini loh kita punya tools, kita punya layanan yang bisa ngolah data Bapak, data toko, supaya data Bapak itu kita bisa misalnya lakukan forecasting gitu. Forecasting, contohnya penjualan, kemudian misalnya kita bisa forecasting kayak misalnya stok kapan Bapak tuh harus beli stok baru gitu kan, kapan Bapak harus expand gudang. Nah, kita punya banyak banget contoh kasus seperti itu. Jadi buat Pak Brion, kalau tertarik Bapak nanti bisa email saya aja atau bisa kontak saya, nanti saya bisa teruskan ke tim saya yang memang mereka tuh spesialisasi nanganin UMKM Pak, gitu. Jadi mereka nanti Bapak bisa nanti tinggal ketemu dengan tim saya, Bapak tinggal cerita aja roadmap Bapak seperti apa yang Bapak akan bangun, kemudian nanti kita bisa bantu arsitekturnya, kemudian kalau misalnya Bapak masih belum punya tim teknis, kita bisa bantu cari misalnya partner kami yang bisa ngebantu ngebikinin gitu. Kayak gitu Pak. Oke, terima kasih. Tapi saya mau tanya, ini sekarang saya mendengarkan Mas Petra ini kok terputus-putus ya? Ini apa jaringan di saya atau jaringan di AWS-nya ya? Nah, ini saya pakai HP, sebenarnya saya pakai Telkomsel, jaringan Telkomsel soalnya. Nggak tahu, mungkin lagi agak gangguan soalnya. Gitu. Oke, sudah Pak Brion? Atau nanti ini ya kita coba kontakkan aja dengan Mas Petra. Mas Petra apa namanya? Mungkin kontaknya boleh di-share ke ini ya? Boleh. Coba ini saya masih share screen kan? Saya kasih nomor HP saya nanti di sini. Nanti HP saya nggak di sini ya, sorry. Saya masukin nomor HP saya aja ya. Nanti Pak Brion nanti bisa kontak saya aja. Nanti saya bisa teruskan ke Bapak ke tim saya yang nanganin UMKM gitu. Oke, terima kasih Mas Rion ya atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada dari Muhammad Akbar nih yang ingin bertanya. Yuk, saya persilakan Muhammad Akbar. Cek suara sejelas? Ya, jelas. Oke, terima kasih Kak dari AWS yang sudah Mas Petra ya.
Jadi terima kasih Mas Petra atas materinya. Jujur kami kalangan dari pemuda saat ini tuh sangat butuh banget materi seperti ini karena lagi tahap pengembangan startup itu kan. Jadi butuh banyak informasi tentang untuk pengembangan startup yang lagi dirintis kayak gitu. Tadi saya sudah chat di kolom Q&A-nya, jadi saya bacakan saja. Ini kan tadi sempat Mas Petra sempat menyampaikan misalkan yang baru merintis startup untuk bisa mendapatkan funding. Nah di sini kan rata-rata juga kalau startup itu kan beragam. Apakah di AWS ini ada kriteria tersendiri untuk bisa mendapatkan funding tersebut? Kemudian juga setelah mendapatkan funding dari AWS dan mentoring, adakah kemungkinan juga nanti ke depannya bisa mendapatkan investor yang istilahnya bukan cuma dari AWS itu sendiri ataupun bukan funding dari AWS itu sendiri, tapi bisa juga dibantu dari AWS untuk bisa mendapatkan investor dari berbagai kalangan kayak gitu. Itu sih Mas, terima kasih. Oke, so ya, jadi kita ya silahkan jawab ya. Jadi funding di AWS tadi itu tuh funding buat pakai layanan AWS gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi saya bilang kan kalian dapat kredit $1.000, itu artinya $1.000 itu kalian pakai buat beli server di AWS gitu, secara gratis jadinya kan. Bukan mungkin kalian pakai buat misalnya hire programmer atau yang lain gitu misalnya. Itu mungkin kita make clear itu dulu gitu. Nah, kalau untuk batasan syaratnya basically nggak ada. Kalian bisa mulai dari ide bahkan ya, kalian bisa bikin kayak aplikasi misalnya anything aplikasi kalian upload ke web, ada ada websitenya, company profile-nya, kemudian juga resume kalian juga jelas gitu kan. Jadi kita bisa tahu kayak yang penting ini bukan orang bukan robot lah gitu, bukan robot atau bukan orang yang niat buat jualan kredit gitu. Ini kalian beneran ada orangnya, beneran jelas, idenya juga udah kelihatan gitu kan. Nah, basically nggak ada jenis kriterianya, tapi yang tadi yang nggak boleh adalah kalian udah dapat activate dari orang lain. Itu yang kita nggak boleh gitu. Nah, kemudian kalau kemungkinan dapat investor dari yang lain, kita tuh punya network investor banyak banget, dan kita selalu kayak ngelakuin kayak networking event gitu kan. Jadi kita mempertemukan antara investor dengan startup yang butuh funding juga gitu. Kita sering banget ngadain itu. Nanti ya kita ajak kenalan. Nah baru nanti ya urusan selanjutnya adalah urusan antara investor dengan si startup tersebut gitu. Jadi kita bantu networking-nya juga gitu. Kemudian ya kita bantu kayak misalnya bimbingannya, kayak misalnya gimana bikin produk yang bagus, kemudian gimana bikin arsitektur yang bagus, layanan apa yang harus dipakai gitu. Betul, Mas Akbar. Oke, apakah sudah clear Mas Akbar? Jelas, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mas Henry Wijaya. Kalau buat UMKM yang udah berjalan, bisa nggak? Misalnya bengkel udah 30 tahun berdiri, prosesnya kurang lebih sama atau beda? Mulai dari buat akun AWS, terus beli server, AWS-nya pakai saldo, dan segala macam. Jadi ini ceritanya ini ya Mas, bengkel ini mau ditransformasi jadi startup. Itu kira-kira bisa nggak? Wah, kita banyak banget loh. Kita punya banyak banget contoh customer, cuman saya nggak yakin ini boleh public atau enggak. Jadi saya tahu ada customer kita yang umurnya itu udah 20-an, udah jalan 20 tahun. Dia itu awalnya industri minuman konvensional gitu kan. Dan mereka ingin beralih dari yang mereka biasanya offline ke online gitu. Jadi mereka jualan minuman, kemudian mereka ingin kita bantu buat deploy aplikasi buat manajemennya mereka juga gitu kan. Nah, itu kita bantu bikinin AWS account-nya, kita kasih credits buat mereka coba proof of concept gitu kan. Kemudian again mereka kalau nggak punya tim teknis, kita bantu nyariin partner yang mereka bisa hiring buat ngebangun sistemnya gitu. Jadi sama aja. Jadi kita nggak tertutup buat startup yang umurnya 1 tahun, dan juga bisa buat UMKM yang udah lama atau UMKM yang tradisional. Itu banyak banget kita punya contoh kasus
UMKM yang dia awalnya tradisional udah jalan puluhan tahun, kita bantu transformasi digitalnya gitu. Karena mereka datang ke kita, mereka tahu bahwa mereka butuh untuk transformasi digital kan, untuk membantu transformasi digital. Nah, kita bantu kasih solusinya dengan menggunakan AWS gitu. Oke. Mas Henry, apakah udah terjawab, Mas Henry Wijaya? Atau ingin bertanya lagi? Nanti kalau mau bertanya lagi, saya coba open mic kan, Mas. Oke, sekian dulu. Oke. Terima kasih. Mas Henry udah bertanya. Ini saya persilahkan lagi mungkin untuk Lumongga. Ada pertanyaan lagi nih dari Lumongga nih. Nah, selama kakak membangun startup, hal yang paling krusial dalam proses membangun startup itu apa aja ya, Kak? Oke. Yes, hal yang paling krusial itu adalah di MVP, bikin startup. Jadi gimana caranya kita bisa bikin MVP dengan cepat, gitu kan? Kita bikin produk dengan cepat, secara agile. Jadi kita bikin, kita testing, kita eksperimentasi, kemudian kita improve lagi gitu. Jadi kita bikin iterasi yang cepat. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, nanti ada teman saya yang bakal jelasin soal MVP di series ini juga. Mungkin kalau ada pertemuan ketiga, nanti bakal jelasin kayak apa sih yang paling penting dalam ngebangun MVP gitu. Gimana caranya, apa yang harus diperhatiin. Nanti tungguin aja sih. Soalnya kalau saya jelasin sekarang tuh bisa 1 jam sendiri malah. Mending kalian ikut aja nanti yang sesi ketiga. Oke, jadi tetap stay tune ya teman-teman. Nanti di sesi terakhir itu kita akan belajar terkait dengan cara membuat MVP. Jadi MVP itu lebih kepada ini ya, apa ya kalau bahasa sederhananya, bukan prototipe juga sih, tapi lebih ke fitur-fitur dasar ya kali ya mungkin ya Mas. Untuk startupnya kita kayak gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Lumongga. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Hendy Carles. Halo Mas Hendy Carles. Ini ada pertanyaan, jika membuat e-marketplace di daerah seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, apakah ada contoh arsitektur dan fungsi framework yang bisa dicontoh? Terima kasih. Mungkin bisa jawab. Oke. Thank you pertanyaannya. Jadi di AWS itu, ini yang menarik ya. Jadi kita tuh punya banyak banget referensi arsitektur. Ini kelihatan nggak ya sharing screen-nya? Kelihatan nggak? Nah, jadi kita punya namanya referensi arsitektur. Jadi kita punya 200 lebih referensi arsitektur dari mulai banyak penggunaan. Jadi mulai kayak penggunaan IoT, Smart City, kemudian database, gitu. Nah, salah satunya adalah e-commerce gitu. Jadi di sini ada solusi juga e-commerce. Kita juga punya di sini, nah misalnya nih Magento gitu kan. Ini solusi Magento. Nah, ini contoh solusinya gitu kan. Cuman kan ini teman-teman mungkin kan agak mungkin masih belum familiar dengan solution reference ini. Nah, kita di AWS kita punya tim namanya Solution Architect. Jadi kita akan ngebantu teman-teman buat memilihkan arsitektur yang tepat, kemudian kita bantu buat ngerancang roadmap-nya. Jadi kalau ini untuk ini adalah sebuah arsitektur e-commerce yang sangat scalable dan juga aman, gitu. Tapi nyampe sini, nah kita nanti akan bantu nge-guide kayak mulai dari mana, kemudian apa yang dibikin dulu, kemudian butuh orang berapa, butuh waktu berapa, gitu. Nah caranya ya teman-teman nanti bisa reach out aja ke tim kami, tim di AWS. Nanti kita bisa bantu, kita kasih sesi konsultasi gratis. Nanti tinggal teman-teman ini aja buat kayak requirement-nya seperti apa, roadmap-nya seperti apa, nanti kita bisa bantu buat advising gitu. Oke, Mas Petra. Ini sebenarnya ada pertanyaan sih, cuman ini pertanyaannya dari saya sendiri ya. Karena ini yang menjadi salah satu concern juga ya terkait dengan mungkin kayak cloud computing. Nah, ini bukan terjadi aja sama startup ataupun mungkin UMKM, tapi di company gede, mungkin misalnya kayak korporasi ya. Nah, itu beberapa permasalahan korporat itu, mereka itu kan sekarang masih menggunakan server internal ya.
dan mereka masih ya beberapa dari mereka itu masih istilahnya ragu untuk menggunakan cloud computing dengan alasan keamanan data. Nah, kira-kira dari AWS sendiri untuk mencoba meyakinkan bahwa cloud computing itu media penyimpanan data yang aman itu kayak gimana sih? Ya. Jadi di AWS itu kita aman ya. Jadi keamanan itu adalah prioritas kita yang paling tinggi gitu kan, keamanan dan privasi dari pengguna. Jadi AWS itu kita customer kita itu banyak banget dari kalangan yang sangat sensitif. Jadi misalnya kalangan militer, kalangan misalnya financial, government, banking. Yang mereka tuh kan membutuhkan infrastruktur yang sangat aman gitu. Nah, kita punya banyak banget customer yang seperti itu. Kemudian juga karena semua customer-nya di AWS make infrastruktur sama software yang sama, kemudian supply chain-nya juga udah di audit gitu kan. Nah, mereka bisa nikmatin layanan yang sama dengan customer-customer kita yang dari highly sensitive organization itu gitu. Jadi nggak perlu takut. Kemudian tapi di AWS itu kita punya namanya shared responsibility model ya. Jadi shared responsibility model itu adalah AWS itu bertanggung jawab untuk keamanan cloud-nya. Jadi kita bertanggung jawab untuk keamanan dari mulai operating system, kemudian sampai ke bawah, sampai jaringan fisik, sampai juga fasilitas, gitu kan. Nah, tapi customer itu bertanggung jawab untuk bikin aplikasi yang aman. Tapi tenang aja, kita punya banyak banget guidance cara bikin aplikasi yang aman. Kemudian kita juga banyak banget tools yang bisa ngebikin customer kita supaya bisa monitoring keamanannya dan juga mendeteksi ada bocoran keamanan juga gitu kan. Nah, untuk keamanan untuk infrastruktur sendiri kita di AWS kita juga udah lewat banyak banget sertifikasi ya, kayak sertifikasi cloud, kemudian sertifikasi kayak HIPAA juga. HIPAA itu teman-teman bisa nanti nyimpen data kesehatan di AWS, kemudian juga sertifikasi PCI DSS juga gitu kan. Nah, kemudian kayak teman-teman bisa nanti bikin aplikasi payment dengan menggunakan AWS juga gitu. Dan kita juga ada beberapa compliance kayak misalnya SOC 1 sama SOC 2. Jadi itu cloud security gitu. Jadi tenang aja, kita juga banyak banget kayak government kita di Indonesia, Jawa Barat gitu kan. Pemda Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat juga menggunakan AWS itu buat bikin aplikasi yang ngebantu buat tracking COVID malah gitu. Jadi teman-teman bisa, customer kita bisa bisa nyaman karena kita juga punya banyak banget customer yang udah pakai di Indonesia gitu, yang levelnya dari mulai industri, startup, kemudian juga government juga gitu. Berarti ini ya AWS itu udah bisa menjamin infrastruktur data dari sebuah perusahaan itu bisa going well dan juga secure ya. Oke, menarik banget pembahasan dengan Mas Petra pada pagi hari ini. Mungkin nanti kedepannya bakal lebih seru lagi. Selanjutnya kita akan ada pembahasan terkait dengan innovation culture di AWS itu kayak gimana. Terus udah itu nanti di sesi tanggal 29 kita akan bersama Mas Riza, kita akan membahas terkait dengan gimana caranya untuk membangun scalable MVP menggunakan AWS. Oke, mungkin untuk sesi pada kali ini apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini dari tadi sudah dijawab. Tadi sudah dijawab yang belum mau enggak, dan ini ada 4 pertanyaan tadi. Oke. Karena sesi juga sudah menunjukkan jam 10:04, berarti kita udah ada 1 jam. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan mencoba mengakhiri sesi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Petra atas kesempatannya pada pagi hari ini. Jangan lupa teman-teman sekalian, kita akan lanjut lagi dengan sesi yang lebih menarik, yaitu terkait dengan culture innovations menggunakan AWS di AWS, dan juga pada tanggal 29 kita akan membahas terkait dengan build scalable MVP menggunakan AWS. Oke, bagi yang ingin
bincang-bincang lebih lagi sama Mas Petra, bisa di-share ulang kontaknya Mas tadi yang ini. Oh. Silakan. Oke, silakan hubungi Mas Petra di github.com petrabarus, Twitter @petrabarus, Telegram Petra Barus, Instagram Petra Barus, dan YouTube ya, Coding Bareng Petra. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Materinya dapat di mana ya Kak? Muhammad Akbar. Ya, nanti akan kita coba share ininya, recordingnya. Cuman nanti kita bakal review dulu ya. Kita bakal review dulu untuk ininya, recordingnya seperti apa. Jadi standby terus Mas Muhammad Akbar sampai sesi terakhir, nanti kami akan berikan ini recordingnya. Mas Akbar, nanti kami akan berikan recording. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi pada Mas Petra. Sampai berjumpa di sesi Build Your Product with AWS di minggu-minggu berikutnya. Saya Halil dari DSI Sulawesi Selatan. Oh ya, ini ada Pekik Indra Lesmana. Oke, saya coba ya. Silakan Mas. Oh, oke. Oh, ternyata di lower hands mungkin tertekan ya. Oke, nanti bertanya aja langsung ke Mas Putra. Oke, saya Halil dari DSI Sulawesi Selatan. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua. Thank you semua udah menyempatkan adik. Indonesia is home to the largest economy in Southeast Asia and also the birthplace of the fastest growing tech startup players in its region, if not the world. Committed to fostering the next generation of tech and innovation startups, Innovation Factory aims to be the tech and innovation hub in Indonesia, empowering local founders to solve real local problems through our 6 innovation initiatives. We provide the space for future key tech players to meet, collaborate, and scale together as to build and nurture the tech startup ecosystem. In 2017, IF partners with NUS Enterprise to launch Block 71 Jakarta, an ecosystem builder and global connector for early-stage startup in Indonesia. Then further expanding our presence in Indonesia, we opened Block 71 Bandung and Block 71 Yogyakarta in the following year. In 2019, we have recently launched Innovation Factory at Wisma 46 as the space for growth stage startups to grow. Embodying the spirits of entrepreneurial journey, our space empowers its local ecosystem through its mentoring programs, growth initiatives, access to funding, and exclusive networking opportunities. Innovation Factory is also proud to have hosted innovation challenges, hackathons, business matching, market access programs, and tech events in Indonesia. Since 2017, we have accumulated around 40,000 community members within our 10,000 square meters of space. 190 plus startup residents on a rolling basis in our 4 locations, with 3,000 startup members, which translate to more than 1,500 jobs created, and also 700 plus tech events and activities hosted. Innovation Factory is present globally through our Block 71 network in Singapore, San Francisco, Suzhou, Saigon, also through our representatives in Thailand and Vietnam. Innovation Factory also partners with global and local corporations, government bodies, and international and domestic organizations.